Jadi karena kami tadi udah perkenalkan diri kami masing-masing satu persatu, saatnya langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Naifa Syawalia Dharma. Menjelaskan tentang definisi satuan sudut dalam derajat. Definisi satuan sudut dalam derajat ini bisa didefinisikan sebagai sudut satu putaran sama dengan 360 derajat. Dan bisa ditulis sebagai 1 derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Kita ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya 45 putaran. Berapakah derajat? Ada yang tahu teman-teman? Jadi 45 dikali 360 derajat, karena satu putaran adalah 360 derajat. Jadi hasilnya 16.200. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 60 derajat, berapa putaran? Jadi 60/360 derajat. Kenapa bisa ini hasilnya? Ya karena derajatnya kan 60. Jadi satu putaran kan 360. Jadi 60/360 derajat. Bisa ditulis juga 1/6 putaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi sudut dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Di dalam definisi, 1 menit itu dilambangkan dengan 1 koma di atas, 1 detik dilambangkan dengan 1 koma 2 koma di atas, dan 1 derajat sama dengan 1 nol kecil di atas. Di dalam definisi sudut dalam ukuran derajat, menit, dan detik, ini ada 3 rumusnya. Yang pertama, 1 derajat sama dengan 60 menit, jadinya 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Selanjutnya, 1 detik sama dengan 60 menit, itu jadinya 1 menit sama dengan 1/60 detik. Lanjut, ketiga, 1 derajat sama dengan 3.600 detik, itu jadinya 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam contoh soal definisi sudut dalam ukuran menit, detik, dan derajat. Contoh soal pertama, 30 detik berapa menit? Jadi 30 detik itu kita harus mengingat rumus yang tadi, yang rumus kedua. Jadi 1/60 menit 1/60 menit dikali sama ini 30 detik. 30 dibagi 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi 1/2 menit. Jadi 30 detik itu sama dengan 1/2 menit. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 40 derajat lebih 6 menit. Caranya itu 40 derajat lebih 6 menit itu kita ubah ke dalam bentuk derajat. Jadi 40 derajat itu ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena dia lebih. Jadi lebih ini jadinya plus. 6 kali 1/60 derajat.
kali 40-nya tetap diturunkan ya, karena udah bentuk derajat. 60-nya nih dibagi sama 6. Jadi ditambah 1/10 derajat. Dan 1/10 derajat itu kita tambahkan ya. Jadi kayak gini dia. 40 ditambah 0,1. Nah, 104. Jadi hasilnya 40,1 derajat. Ini dia hasil akhirnya. Kasih. Baik, jadi tadi karena udah dijelasin sama Dian Pertiwi tentang dari mengoperasikan dari satuan detik ke satuan menit, kemudian yang ada dua seperti ini dari satuan derajat satuan menit ke satuan derajat. Oke, jadi di sini kita akan mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan dari soalnya ya. Dia bisa campur dari ada derajat ataupun menit, ada juga derajat, menit, dan detik. Oke, kita coba masuk ke contoh soalnya. Di sini kita disuruh ada pengoperasian penjumlahannya ya. Kita coba lihat di nomor 1. Di sini ada soalnya 27 derajat lebih 30 menit ditambah dengan 12 derajat lebih 20 menit. Nah, ini kita tambah. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jangan lupa satuannya diturunin. Satuannya masih menit ya. Terus 7 ditambah 2 itu 9. 2 ditambah 1, 3. Jangan lupa satuannya kita turunin juga. Jadi, hasil dari 27 derajat lebih 30 menit ditambah dengan 12 derajat lebih 20 menit, hasilnya adalah 39 derajat lebih 50 menit. Nah, ini kan tambah-tambah nih ya. Kita coba aja langsung ke pengurangannya. Kita lihat di sini soal nomor 2. Soalnya itu 72 derajat lebih 28 menit dikurangi 48 derajat lebih 42 menit. Nah, kita lihat nih dari angka ini aja 28 dikurang sama 42. Kita tahu di sini kalau mau dikurang itu yang bawah lebih besar kan, otomatis kita nggak bisa minjem yang ini. Nah, berarti kita harus pinjam ke sebelah, pinjam ke satuan yang derajat ini untuk bisa kita kurangkan dengan 42. Caranya gimana? Nah, ini kan masih dalam satuan derajat nih. Sementara yang kita mau pakai satu di sini, kita mau pinjam satu di sini buat yang satuan menit. Nah, jadi kita harus ingat bahwa satu derajat tadi nilainya sama dengan 60 menit ya. Satu derajat sama dengan 60 menit. Nah, karena kita minjem satu dari derajat, otomatis kita tambah nih yang 28 menit dengan 60 menit. Ya. Jadi 28 ditambah 60 hasilnya 88 menit. Berarti 88 kita kurangi dengan 42. Hasilnya itu adalah 46 menit. Oke, kita coba lanjut ya. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi duanya udah dipinjam nih ya sama si 28. Yang ini ya tadi dia. Nah, jadi dia otomatis tinggal satu dong ya. Tinggal satu di sini. Berarti karena 1 dikurang 8 juga nggak bisa, otomatis kita harus pinjam ke 7-nya. Jadi dia tinggal 6. Di sini ada 1. Karena tadi kita minjam dari 7. Berarti 11 dikurang dengan 8 hasilnya 3. Terus 6 ini tadi, ini kan bisa ya dikurang sama 4, berarti kita kurangkan aja kayak biasa. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Satuannya jangan lupa ya diturunin teman-teman. Jadi 72 derajat lebih 28 menit dikurang dengan 48 derajat lebih 42 menit, hasilnya adalah 23 derajat lebih 46 menit. Gitu ya teman-teman.
ini udah mulai hot soal nih. Kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita coba ke contoh soal yang ketiga ya. Tadi kan udah 2 soal, sekarang kita coba ke soal yang ketiga. Di sini kita balik lagi ke operasi penjumlahan ya. Di sini soalnya 60 derajat lebih 42 menit ditambah dengan 20 derajat lebih 48 menit. Maaf ya, salah satuannya nih lambangnya. Kalau menit itu lambangnya apa? Kalau menit itu lambangnya koma 1 di atas. Oke. Kita coba tambahin. Di sini 8 ditambah 2 itu hasilnya 10. Jadi kita taruh 01 itu di sini. 4 tambah 4 8 ditambah lagi 1 jadi 90. 0 tambah 0 0. 6 tambah 2 8. Jangan lupa satuannya diturunin ya. Ini derajat, ini menit. Nah, di sini kan ada 80 derajat 90 menit nih hasilnya nih ya. Kemudian kita bisa sederhanain lagi nih ya. 80 derajat lebih 90 menit nih bisa kita sederhanakan. Karena yang 90 menit ini dia lebih dari 60 kan. Otomatis kita bisa sederhanakan yang ini. Nah, 80 derajat tetap kita turunin. 90 menit ini kan tadi saya bilang dia di sini lebih dari 60 menit. Berarti kita tulis aja di sini ya. Oh ya, 60 menit itu berapa derajat? 60 menit itu sama dengan 1 derajat kan? Berarti kita tulis 1 derajat ditambah. Nah, 90 menit nih ya. 60 menitnya kita udah jadikan dia ke 1 derajat. Berarti sisanya berapa? Sisanya 30 menit ya, teman-teman. 30 menit. Nah, kita coba tambahkan di sini satuannya sama ya. Derajat sama derajat. Kita coba tambahkan. 80 tambah 1 81 ya. 81 derajat. 30 menit ditambah 30. Oke. Maka hasil paling sederhananya adalah 81 derajat lebih 30 menit. Gitu ya teman-teman, untuk menyederhanakan hasil operasi penjumlahan dari ukuran sudut dalam satuan menit, derajat, dan juga detik. Oke. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan definisi sudut dalam radian. Jadi kalian semua bertanya, radian itu apa? Lalu 1 radian itu apa? 1 radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh juring lingkaran sehingga panjang tali busurnya sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Misalnya kayak ini. Lingkaran. Jadi maksudnya tuh nih, panjang tali busur nih sama dengan panjang dari jari-jari. Kedua sama. Lalu kalian juga itu maksud apa sih maksud 1 radian tuh? Lihat bagian tengah nih. Ini nih. Ini 1 radian dulu. Nah, saya akan menjelaskan bukan radian. Jadi misalkan ini ada sudut O dan A. Ini titik awalnya. Jika OA melakukan 1 putaran yang penuh, ini misalnya titik akhir OB. Jadi 1 putaran penuh ini, 1 putaran penuh akan membentuk 1 keliling. Antar 1 putaran itu kan itu membentuk keliling. Yang kita tahu tuh rumus keliling dari lingkaran adalah 2πr. Nah, masukkan. Jadi sudut dari AOB ini AOB sama dengan
panjang AB per R. Yang kita ketahui panjang AB itu rumus dari lingkaran ini. Masukkan 2 pi R per R. Dua-dua ada R kan? Coret. Yang terdapat adalah 2 pi rad. Kan ini satu putaran penuh lingkaran tuh sama dengan 360 derajat kan? Ini satu putaran penuh nih 360 derajat penuh ya. Jadi 2 pi rad itu setara dengan 360 derajat. Ini apa pi rad tuh? Ini di apa sih namanya? Dipindah luaskan ke 360 derajat nih bagi 2. Jadi pi rad sama dengan 180 derajat. Jadi satu putaran satu derajat, satu derajat sama dengan pi dibagi pi per 180 rad. Ini rumus yang kita dapat. Pi per 180 rad. Saya akan menjelaskan rumus derajat ke radian, yang dimana rumusnya itu A derajat dikali V per 180 sama dengan A derajat V per 180. Masuk ke contoh soal. Soal yang saya ambil ini jumlahnya itu 30 derajat. Yang kita masukkan ke dalam rumus 30 derajat dikali V per 180 sama dengan 30 derajat per 180 derajat. Kita sederhanakan dengan 30 dibagi 30 itu 1. 180 dibagi 30 itu 6. Hasil ini bisa dijadikan juga dalam bentuk desimal, yang dimana hasilnya itu 0,16. Kita masuk ke contoh soal kedua. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Tentukan besar tiap-tiap potong pizza dalam bentuk radian. Seperti yang kita ketahui, pizza ini berbentuk bulat. Ukurannya itu 360 derajat. Setelah itu dia dipotong menjadi 4 bagian. Ia menjadi hasilnya 90 derajat. Kita rubah dia ke dalam bentuk radian, yang dimana rumus derajat ke radian itu A derajat dikali V per 180. Kita kerjakan soalnya. 90 derajat dikali V per 180 sama dengan 90 derajat per 180 sama dengan 1/2 V. Kalau dalam bentuk desimal hasilnya itu 0,5. Selanjutnya kita akan menjelaskan radian ke derajat, yang dimana rumusnya itu 180 derajat per V sama dengan 1 rad. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu 3/4 V radian, tentukan derajatnya. Kita masukkan ke dalam rumus 3/4 dikali 180 per V sama dengan 3 dikali 180 per 4 sama dengan 540 per 4 sama dengan 135 derajat. Perbandingan segitiga siku-siku. Jadi, Cel di sini akan menjelaskan gimana caranya membandingkan antara sisi samping, depan, dan miring beserta rumus-rumusnya. Rumus sin, cos, dan tan. Jadi Cel akan gambar segitiga siku-siku dulu nih. Ini segitiga AB dan C. ABC, segitiga ABC. Nah, jadi kalau misalnya sudutnya ada di sini, berarti sampingnya itu yang mana? Sampingnya itu yang di sini nih, karena dia berada di samping. Samping dari sudut nih tadi. Kalau yang ditanya miring,
berarti dia di sini. Kan miring nih. Jadi nama lain dari miring itu udah hipotenusa. Dan sisi miringnya juga dia adalah sisi yang sisi panjang ya. Lebih panjang daripada sisi yang di depan sama yang di samping tadi. Dan di sini adalah sisi depan. Coba Cel ganti lagi ya gambarnya. Nah, kalau yang tadi kan sudutnya ada di sini. Sekarang Cel ubah, sudutnya ada di sini nih. Yang mana sisi sampingnya? Sisi sampingnya itu tadi, kalau yang di sudut ini kan tadi sisi sampingnya kan ada di sini nih. Nih. Kalau yang segitiga ini, karena sudutnya ada di sini, sisi sampingnya berarti di sini. Kan ada di samping nih. Sisi miringnya tetap nih. Sisi depannya berarti yang ada di depan dari sudut nih tadi. Sama kayak ini tadi, di depannya kan di sini nih, di depannya nih. Nah, satu lagi, jika sudutnya ada di sini, berarti coba kalian pikirkan kayak mana cara kita menentunya. Seperti yang Cel bilang tadi, kalau sudutnya di sini, berarti sisi sampingnya di sini kan. Kalau sudutnya di sini, sisi sampingnya mana? Berarti yang ini. Karena ada di samping dan miringnya itu tetap. Nah, depannya pun di sini dia jadinya. Sekarang kita lanjut ke rumus sin cos tan. Rumus sin alfa itu rumusnya adalah D per mi, depan per miring. Dan rumus cos alfa itu rumusnya sa per mi. Dan yang terakhir rumus dari tan alfa, D per sa, depan per samping. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya di sini diganti beta sama soalnya, ini beta, ini sama aja sudut beta, theta, dan alfa. Kalau ditanya sin, berarti dia depan per miring. Kalau cos beta, dia sa per mi juga. Dan tan alfa dia sama juga tuh, D per sa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut istimewa. Kan awalnya kita menggunakan tabel nih, jadi saya akan menunjukkan cara cepatnya menggunakan jari. Yang dimana jari jempol ini sebagai 0 derajat, jari telunjuk ini sebagai 30 derajat, jari tengah sebagai 45 derajat, jari mari sebagai 60 derajat, dan jari kelingking sebagai 90 derajat. Catatannya itu, cos itu merupakan kebalikan dari sin, dan tan itu merupakan sin per cos. Nah, jadi kita masukin nih sin. Sin 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2, dan sin 60 itu sama dengan 1 per 2 akar 3, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Dan cos itu merupakan kebalikan dari sin. Berarti sin 90 derajat itu sama dengan 1, berarti cos 0 derajat itu sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Dan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Kalau tan
itu merupakan hasil dari sin per cos. 0 dibagi 1 kan sama dengan 0. Terus kayak ini nih 1/2 dibagi 1/2 akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3. Terus 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 itu sama dengan 1. 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu sama dengan akar 3. Dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisikan. Dan jadilah tak terhingga. Sekarang kita buktikan hasil dari sin 30 derajat sama dengan 62 menggunakan ketentuan ini. Oke. Jadi sebelum kita lihat dulu ini rumusnya. Sin itu kan rumusnya de per mi. Jadi sin dengan Nah, jadi kan sin 30 derajat di sini nih depannya itu adalah 1. Dan miringnya itu adalah 2. Maka sin 30 derajat ini sama dengan 1/2. Begitu juga dengan yang sin yang lainnya. Dan begitu juga dengan cos dan tan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu tentukan nilai sin konstan untuk sudut R. Sudut R-nya sudah diketahui. Lalu kita untuk sisinya itu, sisi depan sudut R itu adalah 1. Sisi sampingnya 2. Sisi miringnya itu tidak diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Apa bang rumusnya bang? Nah, ini rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk rumusnya. Bagaimana cara kita mengetahui agar C berapa, A berapa, B berapa? Kita misalkan C ini sama dengan miring, sisi miringnya. Berarti ini C, A ini sama dengan sisi depan A, B sama dengan sisi samping B. Barulah kita buat C sama dengan A berapa? 1 kuadrat ditambah B berapa? 2 kuadrat sama dengan saya lupa ini kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 4. Untuk lalu kuadrat ini kita pindah ruaskan ke sama dengan menjadi AC sama dengan akar 1 ditambah 4. C sama dengan 1 tambah 4 akar 1 tambah 4 5. Nah, jadi inilah hasil dari sisi C ya, atau sisi miring. Baiklah, di sini kita akan mencari sin terlebih dahulu. Sinnya itu sama dengan D per mi. Sin sama dengan sisi depannya itu adalah 1, sisi miringnya adalah akar 5. Untuk menyederhanakannya, kita menggunakan penyebut sebagai perkaliannya. Sin bisa menekan 1 akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 1 dikali akar 5 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 akar 25. Nah, lalu ini kita diamin akar 5 per akar 25 itu sama dengan 5. Akar 5 per 5 sama dengan 1 per 5 akar 5. Ini nilai untuk sinnya. Tapi kalau kalian buat di akar 5 per 5 bisa saja. Tapi karena ini dari dibilangnya yang ditanya itu bentuk paling sederhana, inilah jawaban yang paling betul. Nah, untuk sin kita sudah dapat nih. Sekarang kita mencari nilai cosnya. Cos sama dengan, ini rumusnya sa per mi, samping per miring. Sampingnya itu 2 per miringnya akar 5 sama dengan, seperti biasa kita menggunakan
penyebut untuk pengaliannya. 2/5 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. 2 kali akar 5 sama dengan akar 10 per akar 5 dikali akar 5 akar 25. Lalu, nah, akar 10-nya ini kita pecahkan saja menjadi 2 dikali 5 sama dengan 2 akar 5 per akar 5-nya ini adalah akar 25 ini adalah 5. Nah, ini hasil dari cos. Setelah kita mendapat nilai dari sin dan cos, kita sekarang mencari nilai tan, yaitu tan sama dengan d per sa. D per sa. Nilai depannya adalah 1, nilai sampingnya adalah 2. Ini hasil dari tan, karena ini adalah bentuk paling sederhana. Nah, gimana? Udah selesai nih ya nonton penjelasan materi dari kelompok 3 nih. Jadi, intinya adalah semoga semua materi yang sudah kami berikan dan kami jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.